Oke, kita langsung mulai aja ya. Kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang kelihatannya simple banget, yaitu tayamum. Pasti banyak dari kita yang mikir, tayamum kan cuma sekedar gantiin air pakai debu, beres kan? Tapi, percaya deh, di balik gerakan sederhana itu, ada filosofi hukum yang super logis dan luar biasa presisi dari 4 mazhab fikih utama dalam Islam. Penasaran kan gimana cara kerjanya? Nah, semua ulasan kita hari ini tuh bersumber dari panduan komprehensif karyanya Ustadz Isnan Ansori. Tulisan ini tuh bener-bener ngegambarin dengan sempurna gimana syariat Islam ngasih solusi saat kita lagi kesulitan, tapi tanpa ngilangin esensi ibadahnya sama sekali. Bener-bener referensi yang brilian banget buat memahami betapa fleksibelnya aturan agama kita. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Sebelum kita masuk ke bagian teknisnya nih, ayat ini ngingetin kita ke pondasi dasarnya. Islam itu dibangun di atas kemudahan, kasih sayang, dan niat tulus buat menyucikan diri. Jadi, bersuci itu pada akhirnya bukan sekedar perkara basah atau kering, tapi soal hati kita yang pengen banget menghadap Sang Pencipta. Biar gampang, ini alur pembahasan kita ya. Kita bakal mulai dari konsep kemudahan dalam beribadah, terus ngulik sebenarnya tayamum itu apa sih? Lanjut ke perdebatan seru soal darurat atau mutlak, kapan waktu yang pas buat sholatnya, gimana kalau tiba-tiba ada air, dan terakhir, satu tayamum tuh bisa dipakai buat berapa kali sholat sih? Bagian pertama, kemudahan dalam beribadah. Kita mulai dari konsep rahmat atau belas kasih ya. Gini, syariat itu paham banget kalau kadang air tuh nggak ada atau malah bahaya kalau dipakai karena alasan medis. Nah, kewajiban ibadah kan tetap jalan tuh, makanya metodenya yang beradaptasi. Fleksibel banget kan? Masuk ke bagian kedua. Sebenarnya apa sih tayamum itu? Yang paling bikin penasaran dari konsep ini tuh, gimana akar linguistik atau asal mula katanya bener-bener ngebentuk praktik fisiknya di dunia nyata. Jadi, secara bahasa, tayamum itu artinya al-qasdu, alias sengaja atau punya tujuan. Secara istilah, ini tuh tindakan ngusap wajah dan kedua tangan pakai debu atau tanah yang suci sebagai pengganti spesifik buat wudhu atau mandi wajib. Ingat ya, ini bukan sekedar ngoles-ngoles debu asal-asalan ke badan. Ini tuh tindakan penyucian yang sangat disengaja dan penuh kesadaran. Niat dan tujuan kita di sini adalah kunci utamanya. Ketiga nih, darurat atau mutlak. Jujur aja, ini bagian paling krusial. Ada beda pandangan filosofis yang lumayan mendasar di kalangan para ulama, dan ini tuh bikin efek domino yang masif banget ke semua aturan praktis yang bakal kita obrolin nanti. Coba perhatiin dua konsep utama ini deh. Mayoritas ulama atau jumhur, kayak mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, itu ngelihat tayamum sebagai badal daruri. Ibaratnya ini tuh sekedar perban darurat sementara aja yang ngebolehin kita sholat. Nah, beda cerita sama mazhab Hanafi yang nganggap tayamum itu badal mutlak, alias pengganti absolut permanen yang bener-bener nyamain status air. Nah loh, beda sudut pandang ini bakal ngubah semua praktik yang bakal kita pelajarin abis ini. Ada hadis nih yang bunyinya, jika kamu mendapatkan air, sentuhlah kulitmu dengan air karena itu lebih baik bagimu. Jumhur ulama tuh pakai hadis ini buat berargumen kalau status nggak suci seseorang tuh sebenarnya nggak hilang 100% waktu tayamum. Logikanya kalau air udah ada, ya wajib dipakai dong. Ini ngebuktiin kalau tayamum itu strictly cuma langkah darurat aja. Keempat, terus kapan dong harus sholatnya? Yuk kita tarik teori tadi ke situasi nyata di kehidupan sehari-hari kita. Coba bayangin skenario ini ya. Kamu lagi di suatu tempat yang sama sekali nggak ada air, tapi tiba-tiba kamu ngeliat awan gelap, kayaknya mau hujan deras nih. Pertanyaannya, kamu mending langsung sholat pakai tayamum atau nunggu hujannya turun? Ini tuh dilema yang sering banget kejadian waktu kita lagi traveling kan? Nah, para ulama punya alur berpikir yang asik dan logis banget buat jawab ini. Gini langkah-langkahnya. Kalau kamu ngerasa masih ada harapan bakal dapat air, entah dari hujan tadi atau hal lain, lebih baik tunda sholatnya sampai mendekati akhir waktu. Tapi kalau emang udah mentok banget dan putus asa nggak bakal nemu air, langsung aja tayamum dan sholat di awal waktu. Masuk akal banget kan? Karena air itu tetap standar penyucian yang paling utama, kita didorong buat nunggu kalau ada peluang. Tapi kalau emang mustahil, mayoritas ulama malah bilang lebih disunahkan buat sholat di awal waktu daripada nungguin hal yang nggak pasti. Bagian kelima, gimana jadinya kalau air tiba-tiba ditemukan? Nah ini seru nih, apa yang terjadi kalau situasinya berubah total persis setelah kamu ambil tindakan? Bayangin kamu baru aja beres salam, sholat pakai tayamum, terus tiba-tiba hujan deras turun. Panik nggak tuh? Sah nggak ya sholatnya? Perlu diulang nggak sih? Pasti bikin overthinking kan, mikirin ibadah kita diterima atau enggak. Tapi tenang aja, konsensus historis para ulama bakal ngasih kita kelegaan yang luar biasa soal ini. Aturannya gampang banget kok buat diingat.
Kalau air ada sebelum kamu mulai sholat, otomatis tayamumnya batal, kamu harus pakai air. Kalau airnya muncul pas kamu lagi di tengah-tengah gerakan sholat, santai aja, lanjutin sholatnya sampai beres, dan itu tetap sah. Terus gimana kalau air datangnya setelah kamu selesai sholat? Sholat kamu udah sah sepenuhnya, dan gak perlu diulang sama sekali. Ini benar-benar nunjukin luar biasanya rahmat dalam syariat kita. Kalau kamu udah beresin kewajiban ibadah dengan kondisi sulit yang ada saat itu, kamu sama sekali nggak bakal dihukum cuma karena kondisinya tiba-tiba membaik. Fair banget kan? Nabi Muhammad pernah bilang langsung ke seorang sahabat yang kebetulan nggak ngulangin sholatnya waktu nemu air. Beliau bilang, "Engkau telah melakukan sunnah dan sholatmu sudah sah." Kejadian yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri ini benar-benar ngunci aturannya. Intinya, kita nggak perlu repot-repot mundur buat ngulangin sholat yang udah selesai dengan sempurna, cuma gara-gara air tiba-tiba muncul belakangan. Keenam, terus berapa kali tayamum bisa dipakai buat sholat? Nah, ini saatnya kita sambungin lagi ke efek domino perdebatan soal darurat dan mutlak yang udah kita obrolin di awal banget tadi. Pernah kepikiran nggak sih, boleh nggak sih satu kali tayamum dipakai buat 2 sholat fardu berturut-turut? Kan kita udah nyucikan diri nih pakai debu. Tapi sejauh mana sih kapasitas penyucian itu sebenarnya bisa nge-cover ibadah kita? Nah, kalau buat sholat sunnah sih, tenang aja. Ada kesepakatan bulat nih dari semua ulama. Satu kali tayamum itu bebas dipakai buat sholat sunnah berkali-kali tanpa batas. Mau sebanyak apapun sholat sunnah tambahannya, semua madhab sepakat 100% kalau kamu punya kebebasan total. Disinilah kejutan utamanya. Ingat soal perban darurat tadi? Karena madhab Maliki dan Syafi'i ngelihat tayamum cuma sebagai solusi darurat sementara, kamu cuma diizinin ngerjain 1 sholat fardu per tayamum. Harus tayamum lagi kalau mau sholat wajib berikutnya. Sebaliknya, karena madhab Hanafi nganggap tayamum itu pengganti mutlak selevel air, mereka ngebebasin kamu buat sholat fardu berkali-kali pakai 1 tayamum. Dan madhab Hanbali milih jalan tengah yang asik banget. Boleh buat beberapa sholat fardu, asalkan masih di dalam 1 blok waktu yang sama. Keren banget kan beda logikanya? Memahami syariat adalah jalan menuju ketaatan. Ujung-ujungnya pas kita ngerti kenapa ada beda-beda aturan kayak gini, itu nggak cuma ngebantu kita ibadah dengan benar aja, tapi juga bikin kita jadi muslim yang jauh lebih bijak dan pastinya lebih open-minded ngadepin perbedaan di masyarakat yang beragam ini. Setuju nggak? Pertanyaannya sekarang nih, pas nanti kamu ngelihat ada perbedaan cara ibadah di sekitar kamu, apakah kamu bakal langsung ngejudge salah? Atau justru ngelihat itu sebagai keindahan dan luasnya logika syariat Islam yang baru aja kita kupas hari ini. Terus semangat belajar hal baru ya, dan sampai jumpa!